Shalom keluarga Allah yang terkasih. Saat ini kita berjumpa di dalam persekutuan doa keluarga dalam rangkaian Bulan Budaya dan Kebangsaan di GKJ Pondok Gede. Kita tentu bersyukur memiliki tanah air yang begitu indah. Dan itu semua adalah anugerah dan karunia dari Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing dan juga bersama dengan seluruh jemaat. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu yang akan kembali mengingatkan kami akan pentingnya berbela rasa kepada orang lain di dalam upaya kami untuk mewujudkan pemulihan dan pembaruan di tengah kehidupan berbangsa. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus yang memperlengkapi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam persekutuan doa keluarga saat ini diambil dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 9. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Nehemia 2 ayat 1 sampai 9. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja.
Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih? Padahal engkau tidak sakit." Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Raja mengabulkan permintaanku karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Nehemia 2 ayat 1-9 yang saya bacakan dari Alkitab TB2 LAI. Saudara-saudara yang terkasih, apakah masih ingat dengan nama Hirohito? Hirohito adalah seorang kaisar dari negara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Tadinya, Kaisar Hirohito itu dianggap sebagai sosok manusia setengah dewa oleh rakyat Jepang. Karena memiliki karisma dan kekuasaan yang luar biasa. Tapi kondisi itu berubah drastis ketika Jepang kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu waktu itu Jepang dijatuhi bom atom, khususnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan itulah yang membuat Jepang menyerah gitu ya, pada sekutu, dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Dan kondisi itu di Perang Dunia Kedua yang berakhir itu juga berpengaruh pada kehidupan berbangsa kita, karena waktu itu kita masih dikuasai oleh Jepang, dan ketika Jepang menyerah, ada dorongan semangat yang luar biasa oleh tokoh-tokoh bangsa kita ketika itu untuk merdeka gitu ya. Karena sekarang kita sudah tidak ada yang menguasai lagi, kita bisa menjadi bangsa yang merdeka gitu ya. Dan itu yang memicu kita sampai akhirnya kita bisa merdeka sebagai bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu tidak jauh dari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, kembali kepada Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito ini sosok yang luar biasa, tetapi ketika Jepang kalah, kemudian perwakilan dari sekutu, yaitu melalui pemimpin atau panglima tertingginya, yaitu Douglas MacArthur, mendatangi Kaisar Hirohito untuk meminta nama-nama siapa saja yang bertanggung jawab atas peperangan yang terjadi. Dan dalam pertemuan itu, ada foto yang menampilkan antara Douglas MacArthur dan juga Kaisar Hirohito dengan postur yang berbeda gitu ya. Dan foto itu sempat membuat rakyat Jepang itu merasa, waduh, ini kan Kaisar Hirohito ini adalah manusia setengah dewa, tapi kenapa kesan dari foto itu seperti tidak berdaya di hadapan panglima dari sekutu itu tadi. Jadi anggapannya itu kemudian seolah-olah runtuh dan berbeda sekali
selama ini yang dibayangkan oleh rakyat Jepang sebagai manusia setengah dewa. Gitu. Pada saat itu ketika Douglas MacArthur, ini kisah sejarah yang benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di internet gitu ya. Ketika diminta, Pak Kaisar, serahkan nama-nama siapa saja yang bertanggung jawab atas peperangan yang terjadi, akan saya tangkap. Nah, kemudian kurang lebih Kaisar Hirohito menjawab, saya tidak membawa nama-nama, saya tidak akan menyerahkan nama-nama itu. Karena hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi, yaitu saya sendiri sebagai pemimpin tertinggi di Jepang. Dan saya menyerahkan diri. Di waktu itu Kaisar Hirohito langsung menyerahkan diri dan memohon seluruh rakyat saya yang ada di sana, tolong membebaskan mereka dari segala tuntutan. Itu yang membuat Douglas MacArthur dalam catatannya kemudian melihat bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang yang berbesar hati. Dia adalah pemimpin tertinggi di Jepang, namun justru dia yang paling mau bertanggung jawab. Tidak seperti kebanyakan pemimpin lain yang justru melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Gitu ya. Dia ingin mencari selamatnya sendiri. Tetapi Kaisar Hirohito waktu itu memiliki sikap yang dihargai sekali oleh Douglas MacArthur karena dia justru mau bertanggung jawab sendiri dan memohon supaya semua orang di negara itu dibebaskan dari segala tuntutan. Nah, karena sikapnya itu justru oleh MacArthur, dia tidak ditulis dalam daftar nama itu dan namanya dihapus dari daftar nama penjahat perang. Karena justru kebesaran hatinya, bela rasanya, dia tidak ingin orang lain atau rakyatnya itu ditangkap gitu ya. Dia ingin supaya dia saja yang ditangkap sebagai pemimpin tertinggi gitu ya. Jadi kenapa kemudian MacArthur mau membebaskan Kaisar Hirohito dari segala tuntutan dan menghapusnya dari daftar nama penjahat perang? Karena dia berharap dan ketika Kaisar Hirohito ini tetap menjadi kaisar, pemimpin tertinggi di Jepang dengan sikap kebesaran hatinya, sikap bela rasanya yang besar terhadap rakyatnya, dia akan menjadi sosok pemersatu bagi seluruh rakyat Jepang. Yang saat itu tentunya setelah habis energinya untuk perang, kemudian kalah karena dijatuhi bom atom, rakyat Jepang itu butuh sosok pemersatu supaya mereka bisa bangkit dari kondisi pasca perang itu. Dan itu yang terjadi kemudian. Kita tahu sekarang Jepang juga menjadi salah satu negara yang cukup kuat gitu ya, karena mereka bisa pulih dan bangkit dari kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kisah nyata di akhir Perang Dunia Kedua ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, mengingatkan kita akan apa yang terjadi antara Nehemia dan juga Raja Artasasta. Raja Artasasta ini adalah raja dari Persia dan Nehemia itu adalah seorang Yahudi. Nehemia itu adalah seorang yang bertugas atau bekerja untuk menuangkan minuman untuk raja. Dan peran ini adalah peran yang sangat dipercaya di dalam suatu kerajaan. Karena kita tahu kalau raja itu kan sesuatu yang penting. Dan kalau yang menuangkan minuman itu punya akses yang luar biasa untuk misalkan mencelakai rajanya dengan memberikan racun. Makanya orang yang dipilih menjadi penuang minuman bagi raja, itu pasti sosok yang sudah sangat dipercaya. Nah, di sini Nehemia adalah orang itu. Padahal dia bukan orang Persia, dia adalah orang Yahudi. Tapi dia mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari Raja Persia.
Nah, dan ada eh, menarik juga mungkin dalam diri Nehemia. Dia adalah seorang Yahudi, tinggalnya di istana Raja Persia, dan dia melayani Raja Persia. Semestinya ada dua sisi. Yang pertama, seharusnya dia setia, loyal kepada Raja Persia, karena dia bekerja di sana. Tetapi di sisi lain, dia adalah orang Yahudi yang punya tanah air. Waktu itu mereka diperbolehkan pulang ke Yerusalem setelah pembuangan di Babel usai. Babel dikalahkan oleh Persia, kemudian orang Yahudi diperkenankan pulang, diizinkan kalau mau pulang ke Yerusalem. Tapi ketika mereka pulang ke Yerusalem, kondisinya tidak langsung membaik. Semua masih kacau karena kotanya semua sudah hancur berantakan. Dan di sana rakyatnya juga kondisinya tidak langsung membaik. Mereka justru sangat menderita. Kita bisa membacanya di kitab Nehemia pasal yang pertama. Dan itu yang membuat Nehemia kemudian merasakan kesedihan. Ia berbela rasa, merasakan kesedihan. Dia di sini di Persia hidup enak di istana, tapi saudara-saudara sebangsanya di sana kelaparan, tidak punya makanan, kotanya juga masih menjadi seperti reruntuhan karena belum dibangun kembali. Sehingga Nehemia merasa sedih. Maka kalau dalam pasal yang kita baca tadi, Nehemia ketika membawakan minuman kepada raja, dia terlihat sedih. Maka ditanya oleh raja, kamu kenapa sedih? Tentu kamu tidak sakit. Maka di situ Nehemia menceritakan apa yang terjadi. Dia merasakan sepenanggungan dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya di Yerusalem. Maka dia sekaligus minta izin untuk bisa pulang ke sana, untuk membantu saudara-saudaranya supaya bisa pulih kembali. Dan singkat cerita, tadi kita membaca, diizinkan oleh Raja Persia itu, tapi hanya dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Dan Nehemia juga meminta seperti surat pengantar gitu ya, supaya dia tidak dicelakai sepanjang perjalanan, dan juga dia meminta kayu supaya bisa ikut dipakai untuk membangun di Yerusalem gitu ya. Dan itu yang terjadi kalau kita baca kitab Nehemia, dinamikanya juga luar biasa sampai akhirnya tembok Yerusalem itu bisa dibangun lagi gitu ya. Nah, di sini kita belajar pertama tadi dari Douglas MacArthur dan Kaisar Hirohito, dari Nehemia, dan juga Raja Persia, Raja Artasasta itu, bagaimana untuk menciptakan pemulihan dan pembaruan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan negara Jepang, dalam kehidupan bangsa Yahudi di kota Yerusalem. Itu membutuhkan sikap bela rasa, atau dalam kata lain sepenanggungan, mau turut merasakan apa yang dirasakan juga oleh orang lain. Kaisar Hirohito merasakan juga kesedihan dari seluruh rakyatnya yang sudah kalah perang, sehingga dia tidak mau menambah beban, dia mau mengambil sendiri tanggung jawabnya. Douglas MacArthur juga demikian. Dia tahu betul perasaannya bangsa Jepang yang kalah perang, dan dia bisa membayangkan betapa besar hatinya Kaisar Hirohito, sehingga dia memilih untuk mencoret nama Kaisar Hirohito dari daftar nama penjahat perang, dengan harapan supaya Kaisar Hirohito bisa mempersatukan Jepang untuk pulih dan bangkit lagi. Nehemia juga demikian, dia punya bela rasa yang luar biasa kepada saudara sebangsanya yang sedang kesusahan di Yerusalem, dan itu yang kemudian membawanya pada berbagai upaya pemulihan dan pembaruan. Raja Artasasta juga demikian. Dia tahu seorang pelayannya, seorang Yahudi, yaitu Nehemia, yang sedang bersedih hati, dan dia mencoba untuk menolongnya dengan kekuasaan yang dia punya. Itulah sikap bela rasa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang tadi saya ceritakan. Dan ada satu tokoh lagi yang tidak kita lupakan, yaitu Tuhan Yesus
Kristus yang juga punya bela rasa yang luar biasa. Bela rasa terhadap orang yang sakit sehingga dia tergerak untuk memulihkan. Bela rasa kepada orang yang lapar sehingga ia mengupayakan dan memberi mereka makan. Bela rasa kepada Maria dan Marta yang begitu sedih ketika Lazarus wafat sehingga Tuhan Yesus membangkitkan kembali Lazarus. Jadi karya pelayanan, pemulihan, dan pembaruan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu juga berangkat dari sikap bela rasa yang mendalam. Ingin merasakan, mau merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga tergerak untuk mewujudkan karya pemulihan. Apalagi jika dalam kondisi yang terpuruk, yang kondisi yang kesusahan, itu yang mendorong seseorang untuk mau turut menolong. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan tentang pentingnya sikap bela rasa. Bagaimana supaya kita bisa memeliharanya senantiasa. Supaya terwujud pemulihan dan pembaruan dalam kehidupan berbangsa, itu semua diawali dari sikap bela rasa. Bela rasa terhadap penderitaan, kesusahan, pergumulan orang lain. Bela rasa terhadap pergumulan dinamika yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Supaya kita bisa tergerak untuk turut serta mewujudkan karya pemulihan dan pembaruan di tengah bangsa kita. Seperti yang menjadi tema besar Bulan Budaya dan Kebangsaan, kita mau menjadi agen pemulihan dan pembaruan bagi bangsa. Itu semua bisa terwujud selama kita memiliki sikap bela rasa. Kita melihat saudara-saudara kita di sekitar kita, apa yang menjadi pergumulannya. Kita mau turut merasakan, sehingga kita pun juga mau tergerak untuk menolong, supaya terwujud pemulihan dan pembaruan. Kisah-kisah catatan sejarah yang sudah kita renungkan tadi, juga firman Tuhan yang kita renungkan, itu menjadi bukti bahwa sikap bela rasa itu penting. Kita perlu merasakan juga, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang merasakan kesedihan, yang ada dalam pergumulan, supaya kita memiliki gerak hati, supaya kita tergerak oleh belas kasihan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan, kemudian mau mewujudkan karya pemulihan dan pembaruan. Kiranya kita semua dimampukan untuk mewujudkan karya pemulihan pembaruan, dan kita semua senantiasa bisa memelihara sikap bela rasa dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin.
Keluarga Allah yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas persekutuan doa yang kami jalani bersama pada saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan betapa pentingnya sikap bela rasa di dalam kehidupan kami, khususnya bagaimana supaya kami bisa mewujudkan karya pemulihan dan pembaruan di tengah kehidupan berbangsa. Kiranya kami dimampukan untuk bisa mengembangkan sikap bela rasa, sehingga kami bisa memberikan kasih dan pelayanan, serta bantuan kepada sesama kami supaya terwujud karya pemulihan dan pembaruan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka pun juga bisa memiliki sikap bela rasa. Merasakan juga, benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kesusahan dan pergumulan. Kiranya para pemimpin kami pun juga turut merasakannya, sehingga dapat memimpin dengan terus tergerak untuk mewujudkan karya pemulihan dan pembaruan, memimpin untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga kami semua, seluruh rakyat Indonesia yang saat ini tengah menyongsong peringatan kemerdekaan. Kiranya kami semua juga memiliki sikap bela rasa, sehingga kami tetap bersatu hati sebagai bangsa, bisa saling menolong, bisa saling memperhatikan, dan turut merasakan sepenanggungan atas kesusahan dan pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang tengah sakit. Kami mau berbela rasa, kami mau turut merasakan kesedihan, kesusahan, dan sakit mereka. Kini kami mohon kepadamu ya Bapa, wujudkanlah pemulihan dalam diri saudara-saudara kami yang sakit. Jamalah mereka untuk bisa pulih kembali, bisa menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bagi setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa, Tuhan kiranya yang menolong. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa permohonan kami. Kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kini mari kita arahkan hati kepada Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan menjadi agen pemulihan dan pembaruan bagi bangsa dengan diawali, didasari oleh sikap bela rasa yang mendalam. Kini lanjutkanlah kehidupan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.